Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPC Marine Service dengan kode saham IPCM. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli, ini hanyalah sebuah pemaparan untuk kita bersama-sama belajar mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. IPCM adalah sebuah perusahaan yang didirikan tanggal 10 Juli 2013. Kantor pusat IPC Marine Service berlokasi di Jalan Ancol Baru Raya nomor 1, Pademangan Kota, Jakarta Utara. IPC Marine Service adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero yang bergerak di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. Mulai beroperasi pada tahun 1960 sebagai unit usaha dari PN atau Perusahaan Nasional Pelabuhan, layanan pemanduan dan penundaan pada tahun 1992 diubah menjadi unit usaha PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Seiring dengan identitas baru yang diluncurkan oleh Pelindo 2 tahun 2012 sebagai IPC, bulan Januari 2013, unit usaha layanan pemanduan dan penundaan di spin-off menjadi PT Jasa Armada Indonesia dengan nama dagang IPC Marine Service. Berdasarkan anggaran dasarnya, maka ruang lingkup dari kegiatan perusahaan IPCM ini adalah bergerak dalam bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhan. Saat ini kegiatan utama IPC Marine Service adalah bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal. Dan kalau kita lihat, IPCM sendiri adalah sebuah perusahaan dengan nilai pasar atau market cap yang tidak begitu besar, hanya 1,15 triliun rupiah. Dengan harga saham IPCM saat ini adalah 218 rupiah. IPCM sendiri sebenarnya pada perusahaan yang baru melantai di pasar modal Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan kepemilikan sahamnya yang terbanyak adalah milik PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero sebesar 76,89%, lalu PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 11,05%, PT Jasara Harja 4,93%, PT Taspen 4,74%, Masyarakat 1,38%, PT Asuransi Jiwasraya 0,84%, dan PT Multi Terminal Indonesia 0,11%. Komisaris dari IPCM ini adalah Bapak Bay Muhammad Hasani, dan direktur utamanya adalah Bapak Amri Yusuf. Kemudian kalau kita lihat EPS atau earning per share dari IPCM pada tahun 2020 ini adalah 20. Ada kenaikan baik secara year on year dari yang tahun yang lalu maupun dari year on year di Q2, tapi mengalami penurunan dari kuartal pertama ke kuartal kedua di 2020. Kemudian kalau kita melihat secara sales, maka penjualan IPCM atau salesnya adalah 338,26 miliar, aset 1,41 triliun rupiah, liability sebesar 281,23 miliar rupiah, ekuitas sebesar 1,13 triliun rupiah, cash flow-nya 102,17 miliar, net profit sebesar 54,12 miliar rupiah.
Sedangkan book value per share dari IPCM ini adalah 214. Ini menghasilkan valuasi yang cukup menarik, yang kita mulai dari price earning ratio-nya yang 10,9 kali dan price to book value ratio-nya adalah 1,02 kali. Kemudian kalau kita bicara soal profitability, maka net profit margin dari IPCM ini juga cukup menarik, 15,99% dengan ROE atau return on equity sebesar 9,55% dan return on asset sebesar 7,65%. Jadi perusahaan ini secara valuasi masih cukup murah dan secara profitabilitas juga cukup baik. Kemudian yang ikut mendukung dari fundamental IPCM adalah rasio hutangnya yang sangat kecil, hanya 24,82%. Kemudian kalau kita lihat sejak melantai di pasar bursa tahun 2017, tahun 2018, 2019, dan 2020 IPCM selalu membagikan dividen. Bahkan tahun 2019 tercatat IPCM 2 kali membagikan dividen. Lalu kalau kita lihat secara pergerakan harganya, IPCM secara year to date diperdagangkan dari 90 sampai 250. Ini menyebabkan harga sekarang 218 sudah tidak lagi murah dan all time high-nya adalah di 262 yang juga menggambarkan IPCM harganya sekarang sudah termasuk terhitung mahal. Sedangkan selama 1 bulan terakhir IPCM mencatatkan beli bersih oleh investor asing sebesar 338,17 juta rupiah. Dan secara year to date tercatat 305,17 juta rupiah investor asing mencatatkan total net foreign buy. Jadi kalau dari data-data yang ada, kita melihat IPCM adalah sebuah perusahaan yang mencatatkan net foreign buy secara year to date, rutin membagikan dividen, kemudian memiliki valuasi yang cukup murah, net profit margin yang besar, double digit lebih, 15,99%, dan rasio hutang yang sangat kecil, hanya 24,82%. Yang menjadi kelemahan IPCM ini ada dua. Yang pertama adalah perusahaan ini baru melantai di pasar modal Indonesia, belum genap 5 tahun, sehingga belum teruji di pasar modal Indonesia. Dan juga kalau kita lihat harganya yang sekarang sudah terhitung cukup mahal. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin menaruh IPCM ini dalam watchlist Anda? Atau bahkan ingin membuat trading plan atau investment plan untuk IPCM? Kami serahkan kembali pada Anda, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.